Selamat siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Tini Anaji Nurarwan, NPM saya 12114201190265. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler mengenai infark miokardium. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi, etiologi, patofisiologi, dan yang terakhir diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi infark miokardium. Infark miokardium adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh sumbatan arteri koroner. Infark miokardium disebabkan oleh penurunan aliran darah melalui satu atau lebih arteri koroner. Infark miokardium adalah suatu keadaan di mana secara tiba-tiba terjadi pembatasan atau pemutusan aliran darah ke jantung yang menyebabkan otot jantung atau miokardium mati karena kekurangan oksigen. Infark miokardium suatu keadaan atau ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen miokard secara jaringan miokard mengalami kematian. Kesimpulan infark miokardium adalah proses rusaknya jaringan jantung karena adanya penyempitan atau sumbatan pada arteri koroner sehingga suplai darah pada jantung berkurang yang menimbulkan nyeri yang hebat pada dada. Kemudian yang kedua yaitu etiologi infark miokardium. Yang pertama, penyebab infark miokardium yang pertama adalah infeksi pada paru-paru, dan yang kedua demam atau sepsis, dan yang ketiga beban cairan yang berlebihan, keempat infark jantung berulang, dan yang kelima aritmia, keenam emboli paru, ketujuh keadaan high output, dan yang kedelapan stres atau emosial, yang kesembilan hipertensi yang tidak terkontrol, dan yang kesepuluh miokarditis, dan yang kesebelas endokarditis. Secara umum penyebab kegagalan jantung dikelompokkan atas 5 bagian. Yang pertama miokardial disfunksional, yang kedua systolic overload, yang ketiga diastolic overload, dan yang keempat overload, dan yang kelima feeling disorders. Yang ketiga patofisiologi. Patofisiologi gagal jantung lebih dapat dimengerti dengan mempertahankan 3 komponen penting yang berperan. Yang pertama, abnormalitas miokard primer yang menimbulkan difusi daya pompa jantung, dan yang kedua gagal jantung kognitif akibat disfungsi jantung yang primer sebagai respon dari bermacam-macam beban kerja yang berlebihan atau overload. Dan yang ketiga, apabila overload ini disebabkan oleh hipertensi atau tekanan diastolik yang meninggi, akan terjadi hipertensi sel-sel jantung yang berusaha untuk menormalkan beban pada sel otot. Overload ini juga terjadi akibat hilangnya sebagian jantung miokard yang tinggal untuk bekerja berlebihan. Dan yang keempat, diagnosa yang dapat muncul pada infark miokardium. Yang pertama, akut atau agen injury fisik, dan yang kedua intoleransi, ketiga cemas atau ancaman kematian, yang keempat trombosis vena dalam, yang kelima shock kardiogenetik, keenam gagal jantung kognitif, dan yang ketujuh nyeri kambuhan, dan yang keenam distremia.
Iya, di saat ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien L dengan gangguan sistem kardiovaskuler pada infark miokardium di ruang tulip RSUD Sehat Sentosa. Yang pertama yaitu pengkajian. Kita masuk pada biodata yang pertama. A. Identitas. Nama Tuan L, tempat tanggal lahir Yogyakarta 2 Desember 1959, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Gambiran nomor 157 RT 24 RW 9, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMA. Kemudian B. Identitas penjawab. Nama Nyonya P, tempat tanggal lahir Klaten 5 Juli 1960, umur 49, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Gambiran nomor 157 RT 24 RW 9, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMA. Hubungan dengan pasien, istri pasien. Kemudian B. Riwayat kesehatan. Yang pertama, keluhan utama. Pasien datang ke IGD Rumah Sakit Harapan Sehat tanggal 5 Desember dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri yang muncul secara tiba-tiba dan menjalar ke bahu kiri dan punggung. Kemudian riwayat kesehatan sekarang. Pasien mengatakan nyeri pada dada sebelah kiri yang muncul secara tiba-tiba dan menjalar ke punggung sejak 3 hari yang lalu disertai akar dingin. Sesak nafas dan nyeri bertambah ketika beraktivitas ringan. Setelah minum obat anti nyeri dan beristirahat, kondisi pasien mulai membaik. Namun, 2 jam yang lalu kondisi pasien kembali memburuk. Lalu pasien dibawa ke ruang IGD Rumah Sakit Harapan Sehat. Dari pemeriksaan fisik didapatkan nadi 120 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100 per 60 mmHg, berat badan 85 kg. Di ruang IGD klaim mendapat terapi morfin dengan O2 dengan kecepatan 5 liter per menit. Dengan posisi tidur semi-power dan setelah kondisi pasien mulai stabil, pasien lalu dipindahkan ke ruang Kamboja. Kemudian riwayat pasien mengatakan sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit yang sama. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, pasien mengatakan tidak ada keluarga yang menderita penyakit jantung. Kemudian riwayat kesehatan lingkungan. Pasien mengatakan lingkungan tempat tinggal cukup bersih. C. Pola fungsi kesehatan. Yang pertama, profesi terhadap kesehatan. Pasien mengatakan dia yakin bahwa dirinya akan cepat sembuh jika dia mengikuti saran dan terapi yang dianjurkan oleh dokter. Yang pertama, pola aktivitas latihan. Dan yang kedua, pola istirahat tidur. Pasien mengatakan kebiasaan tidur dengan frekuensi 6-7 jam per hari, namun sejak sakit, pasien mengatakan tidur kurang dari 6 jam sehari. Pada waktu tertentu terbangun karena nyeri dan sesak nafas. Yang berikut, pola nutrisi metabolik. Pasien mengatakan jika tidak sakit, dalam 1 hari pasien dapat makan 2-3 kali per hari dan sering porsi normal dengan lauk dan sayur serta buah kadang-kadang. Namun, sejak sakit, pasien hanya mampu menghabiskan makanan yang disediakan rumah sakit 4 gelas. Yang berikut E. Pola eliminasi. Pasien mengatakan sebelum sakit BAB hanya 1 kali per hari. Konsistensi lembek BAK 5-7 kali per hari. Saat sakit, BAB pasien 1 kali sehari dengan konsistensi lembek, BAK 2 kali per hari kurang lebih 100 cc. Kemudian F. Pola kognitif perseptual. Status mental,
komposmentis GCS 13. Yang kedua, bicara. Pasien tidak dapat bicara jelas, suaranya lemah. Yang kemudian, pendengaran. Pasien tidak mampu mendengar lebih baik. Penglihatan, pasien tidak mampu melihat dengan baik. Manajemen nyeri, pasien manajemen nyeri dengan istirahat, menarik nafas. Yang berikut G, pola konsep diri. Yang pertama, harga diri. Pasien mengatakan tidak malu dengan penyakit yang dideritanya saat ini. Dia yakin dia akan cepat sembuh. Yang kedua, ideal diri. Pasien mengatakan penyakitnya menyebabkan dia terganggu dalam perilakunya sehari-hari dan keinginannya untuk sembuh. Dan yang ketiga, identitas diri. Pasien mampu menyebutkan identitas dirinya dengan benar. Yang keempat, gambaran diri. Pasien mengatakan cemas karena takut mati karena kondisi penyakitnya semakin memburuk. Dan yang kelima, peran diri. Penyakitnya menyebabkan pasien kehilangan peran dirinya baik dan keluarga atau masyarakat dan lingkungan. H, pola coping. Pasien mengatakan dalam mengatasi masalah kesehatan pasien meminta dukungan keluarganya. I, pola seksual reproduksi. Pasien sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Kemudian J, pola pernah berhubungan. Pasien mengatakan selalu mendapat dukungan dari keluarganya, teman, maupun saudara. Hubungan terbina baik dan pasien mengatakan mendapat motivasi untuk segera sembuh. Kemudian K, pola nilai dan kepercayaan. Pasien beragama Islam, sebelum sakit pasien selalu melakukan aktivitas ibadahnya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Namun karena sakit, pasien sulit untuk melakukan aktivitas ibadahnya seperti biasa dan hanya mampu berdoa saja. Keempat, pemeriksaan fisik. A, keadaan umum. Pasien tampak gemuk, lemas dan wajah menyerigai, menahan nyeri. Penampilan rapi, bersih, dan tidak ada bau tambahan. B, tanda-tanda vital. Suhu 36 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, tekanan darah 130 per 90 mmHg, pernafasan 26 kali per menit, berat badan 75 kg, tinggi 170 cm. A, kepala. Inspeksi, mulai simetris, rambut warna putih, kulit kepala kotor, tak ada lesi, wajah merigai, menahan nyeri. Palpasi, tidak ada nyeri atau tekan atau benjolan massa pada kulit kepala. B, kulit kepala, rambut, kuku. Inspeksi, warna kulit sawo matang, rambut jarang, distribusi rata, bentuk kuku normal. Palpasi, kulit teraba dingin dan lembab, tekstur keriput, turgor kulit elastis. Dan C, mata. Inspeksi mata simetris, kaki menggunakan kacamata, konjungtiva anemi. Palpasi, tidak ada nyeri, tekan pada bola mata. D, telinga. Inspeksi, telinga simetris, ada kotoran pada lubang telinga, tidak ada lesi pada telinga. Palpasi, tidak ada nyeri, tekan pada kedua telinga. E, hidung. Inspeksi, hidung tampak simetris, hidung agak kotor. Palpasi, tidak ada nyeri, tekan pada lubang, tidak ada massa pada hidung. F, mulut. Inspeksi, mulut tampak simetris, tidak ada stomatitis. Mukosa, bibir tampak kering, gigi tidak lengkap. Palpasi, tidak ada nyeri, tekan pada mulut dan tidak ada massa pada mulut. G, leher. Inspeksi, leher tampak simetris, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Palpasi, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid.
Yang berikut H. Dada. Inspeksi terdapat retraksi dada, tidak ada lesi nafas pendek, ictus cordis pada interkosta kelima. Palpasi, tidak ada nyeri tekan pada dada, tidak ada massa pada dada, vokal, premitus, kaki simetris terhadap palpitasi. Perkusi, sonor, auskultasi, vesikuler jantung. Jantung perkusi, redup, tidak ada hipertrofia vertikal, inspeksi abdomen tidak simetris, auskultasi bunyi jantung 3 galop, abdomen, inspeksi, simetris kaki, tidak ada asistensis. Yang berikut J. Anus dan rektum. Tidak terdapat hemoroid baik interna maupun eksterna. Tidak ada lesi maupun kemerahan. K. Ekstremitas atas bawah. Yang berikut B. Analisa data. Data fokus, data objektif. Yang pertama, pasien tampak lemah, wajah merenggai menahan nyeri, terdapat palpitasi. Kemudian TTV, suhu 360 derajat Celcius, tekanan darah 130/90 mmHg. Kemudian pasien terpasang binasal O2 5 liter per menit. Tangan kiri terpasang infus dextrosa 5%, 14 tetes per menit. Konjektiva anemis. Kemudian data subjektif. P. Pasien mengatakan nyeri menetap tanpa atau dengan aktivitas. Kemudian Q. Pasien mengatakan nyeri seperti tertekan. R. Pasien mengatakan nyeri di dada sebelah kiri dan menjalar ke bahu kiri dan punggung. S. Pasien mengatakan skala nyerinya 5. T. Pasien mengatakan nyeri menetap selama lebih dari 30 menit. Pasien mengatakan BAK 2 kali per hari, kurang lebih 100 cc warna kuning. Pasien mengatakan sesak nafas. Pasien mengatakan cemas dan timbul perasaan takut akan kematian akibat nyeri berat yang dirasakan, hilang setelah minum obat dan kambuh beberapa saat kemudian. Yang berikut C. Diagnosa keperawatan. DO. Pasien tampak pucat dan wajah menyering menahan nyeri, berkeringat dingin, gelisah, pasien terlihat lemas. Pemeriksaan EKG, elevasi dilihat. Kemudian D. Prioritas masalah. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan agen cedera biologi. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi. Yang ketiga, penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraktivitas miokard. Yang keempat, perfusi jaringan atau perifer kardiopulmonar tidak efektif berhubungan dengan aliran arteri terlambat. Yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan bed rest. Yang keenam, cemas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Kemudian E. Intervensi. Tujuan, selama 3 kali 24 jam diharapkan pasien mampu mengontrol nyeri dengan kriteria hasil. Pasien melaporkan nyeri berkurang dengan skala durasi 2 menit. Ekspresi wajah dan oral tidak tampak menahannya berat. Kemudian F. Implementasi. Implementasi mengkaji nyeri dada, karakteristik, frekuensi, identitas, lokasi, penyebaran, durasi, dan faktor predisposisi. Respon, pasien mengatakan nyeri menetap tanpa ada dengan aktivitas. Pasien mengatakan nyeri setelah
seperti tertekan. R. Pasien mengatakan nyeri di dada sebelah kanan menjalar ke bahu kanan dan punggung. S. Pasien mengatakan skala nyerinya 5. T. Pasien mengatakan nyerinya menetap selama kurang lebih 30 menit. Aliran O2 lancar 5 menit. Pasien tampak lebih nyaman. Kemudian G. Evaluasi. Pasien mengatakan nyerinya hilang timbul setiap 4 jam dan nyeri seperti tertekan di dada sebelah kiri dengan skala 2 dan nyeri menetap selama kurang lebih 30 detik. O. Ekspresi yang menunjukkan ketidaknyamanan berkurang. Ya baik, kesimpulan dari infark miokardium adalah proses rusaknya jaringan jantung karena adanya penyempitan atau sumbatan pada arteri koroner sehingga suplai darah pada jantung berkurang yang menimbulkan nyeri yang hebat pada dada. Serangan jantung biasanya terjadi jika suatu sumbatan pada arteri koroner menyebabkan terbatasnya atau terputusnya aliran darah ke jantung ke suatu bagian dari jantung. Jika terputusnya atau berkurangnya aliran darah ini berlangsung lebih dari beberapa menit, maka jaringan jantung akan mati. Keluhan yang khas ialah nyeri dada resorternal seperti diramas-ramas, ditekan, ditusuk, panas, atau ditindih dengan barang berat. Diagnosa biasanya dapat diagnostik berdasar pada riwayat penyakit sekarang, EKG, dan serangkaian enzim serum. Prognosis tergantung pada beratnya obstruksi arteri dan dengan sendirinya banyaknya kerusakan jantung. Demikian dari video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.